SPPD, SPPD, KGH, KGEH ya. Ini GERD asam lambung, MAH. Loh, ini yang mana ini? Asam lambung itu beda sama MAH kah apa gimana ya? Selamat pagi, semangat pagi Mbak Clara. Halo Bang Pai. Loh, kok bisa sama kita bajunya ya? Hijau-hijau. Hijau-hijau? Kok bisa? Iya, kok bisa? Kita kan penggemar sayur. Oh iya Warna juga hijau. sih ya. Tapi bukan gara-gara itu juga kali. Tapi kok bisa ya kita bajunya hijau kayak gini ya? Ini artinya kita sehati tapi beda liver. Nah iya benar. Karena kalau satu liver buat berdua kayaknya agak serem ya Bang Pai. By the way Bang Pai, ini kan aku lagi sementara baca nih GERD asam lambung ya. Terus aku inget temanku kemarin ya, dia tuh kayak mau pingsan gitu loh. Kok mau? Iya soalnya nggak tahu juga pingsan atau enggak. Saya nggak mau kalau pingsan. Iya saya juga nggak mau, maunya sih kaya raya ya maunya kan. Nah itu pingsan, terus dia bilangnya tuh kan sakit perutnya ya. Dia kayak pokoknya mengeluhkan tuh sakit perut. Terus apa? Udah gitu napasnya sesak. Nah katanya MAH. Ih, ada itu? Ada? Iya kayak kadang tuh dia ngerasa banyak sendawanya. Terus kayak pahit gitu loh katanya di belum tentu sakit MAH loh. Itu sakit apa dong? Gini, masalah pada lambung itu, bukan guna-guna. Oh enggak ya? Manfaat-manfaat. Oh guna-guna ya. Karena kayak aneh gitu ya, sesak napas lah, sakit perut lah, tapi sakit tuh kayak tenggorokan. Tapi gini loh, masalah pada lambung itu bukan cuma sakit MAH. Terus apa dong? Mungkin itu ada yang namanya GERD. GERD? Nah, jadi banyak memang informasi yang beredar di masyarakat itu karena kurangnya informasi yang tepat. Jadi semua sakit lambung dibilangnya sakit MAH. Padahal penyebabnya beda, gejalanya beda, nanti penata laksananya juga beda. Pengobatannya juga beda ya? Pengobatannya juga beda. Lebih baik kita cari tahu langsung sama orang yang ahli di bidangnya, yang kompeten. Ahli di bidangnya tuh SPPD sama SPPD KGEH ini ya berarti ya? Betul. Nah kalau gitu kita langsung panggilkan aja nih. Tapi sebenarnya kita buka dulu kalau gitu ya. Ayo. Yaudah daripada kita bertanya-tanya, bingung nih ya. Mending kita langsung buka sekarang juga. So, buka Bang Pai ya? Buka apanya? Buka acara Buka dulu acaranya. dong. Buka acara dong. Ya. Oke. Selamat pagi Indonesia. Dimanapun berada semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan saya Iwan Clara dan rekan saya. Faidon Lumban Turwan. Hanya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah hari ini kita membahas tentang GERD atau asam lambung. Betul. Tapi bedanya sama MAH apa ya kira-kira? Bedanya sama MAH, terus gejala-gejalanya seperti apa? Betul, pengobatannya? Seperti apa? Betul sekali. Pencegahannya? Nah itu kayak banyak sekali tentunya hal yang ingin kita tanyakan nanti akan kita pelajari bersama. Tentunya bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada siapa tuh Bang? Dr. Imelda Maria Loho, spesialis penyakit dalam Vinasim. Dari Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Betul sekali. Beliau dokter spesialis penyakit dalam. Jadi kalau udah jadi dokter masih sekolah lagi tuh. Oh gitu ya. Tapi kalau penyakitnya di luar berarti nggak ke beliau? Enggak ya? Emang ada penyakit luar ya? Nah narasumber kita yang kedua ada siapa lagi nih membahas soal GERD? Ini dokter namanya Dr. Firlinanda Muzelina, spesialis penyakit dalam KGEH dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia artinya konsultan gastroenterohepatologi. Jadi udah jadi spesialis penyakit dalam masih sekolah lagi. Masih sekolah lagi. Ini dokter dua-duanya hobi banget sekolah. Iya hobinya sekolah orang ya tuh kayaknya. Hobi main bola, hobinya sekolah. Shopping ini hobinya sekolah, keren banget. Tentunya berbicara soal GERD ini kan kayaknya gak cuman orang yang usia tua ya, ataupun muda pun sekarang juga banyak yang mengeluhkan. Anak muda juga banyak bermasalah. Iya, dikit-dikit sakit perut, dikit-dikit kayaknya mah saya kambuh deh gitu kan. Terus kemudian nanti kalau udah kayak gitu masih banyak yang nanti juga sembuh sendiri. Betul sekali. Jadi tentunya untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya boleh langsung kirimkan pertanyaannya. Bukan hanya yang bertanya, siapa tahu punya masalah yang sama. Betul. Siapa tahu ingin sembuh. Nah makanya bisa langsung kirimkan ya pertanyaannya ke DM Instagram @halodoktertvri. Karena nanti pada segmen kelima kita akan menjawab secara tuntas ya. Bukan kita sih, lebih tepatnya dokter-dokter yang hadir ya. Narasumbernya menjawab secara tuntas di segmen kelima. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di acara Halo Dokter. Kami berharap Anda dalam kondisi sehat dan bugar. Dan khusus Anda yang punya masalah lambung, ya pencernaan,
Nah, ini adalah berita baik buat Anda hari ini, yaitu Anda mendapatkan informasi tentang yang berurusan sama sakit lambung nih. Sakit lambung. Iya, dan kita Beda nggak sama mah gitu ya, itu Bang dia, Pai ya? karena organ pencernaan itu kan banyak. Betul. Ya tentu kita kepingin sehat-sehat selalu, tapi kalau Anda yang terlanjur sakit, nah mungkin ini jalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk Anda, untuk mendapatkan informasinya, supaya nanti ketika Anda datang ke pusat kesehatan, Anda bisa mendapatkan perawatan Betul yang baik, sekali. dan Anda mau nih untuk sembuh. Nah, makanya kita langsung panggilkan aja nih narasumber kita yang pertama ya Bang Pai ya. Yang Jadi kita pertama. bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait dengan GERD dan asam lambung ini. Apakah sama dengan mah ataukah mereka hanya tetanggaan aja ya? Iya, atau Langsung kita panggilkan nih Iya. Bang Pai. Dr. Imelda Maria Loho, SPPD Finasim dari Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Halo dokter. Halo, dokter. Ini dokter Imelda enaknya dipanggil apa nih? Imelda aja. Dokter Imelda, selamat datang di Halo Dokter. Iya, Dokter. pagi Mbak Farah, Bang Pai. Halo. Silakan, Bu Dok. dokter bawa obat metformin buat diabetes nggak? Waduh, sayangnya nih Enggak, saya kayaknya takut gula darahnya naik. Aduh, bisa aja Bang Bisa Pai banget masih ya. pagi-pagi ya. Iya. Yang semangat pagi Bang Pai agak beda biasanya. Dokter sehat ya dok ya? sehat. Sehat sekali. Oke dokter ini pengen tahu nih soal GERD ya. GERD asam lambung. Mungkin pertanyaan pertama, itu mah atau bukan? Sama nggak sih GERD sama mah itu? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Ya. Sebenarnya banyak yang suka keliru antara mah dan asam lambung naik. Mah itu cenderung rasanya tuh ada yang tidak nyaman di ulu hati. Mungkin munculnya kalau kita terlambat makan atau kita makan yang terlalu pedas misalnya. Kalau asam lambung naik bisa saja nggak ada keluhan sakit perut sama sekali. Malah yang terasa mungkin tenggorokannya kering, lalu suaranya mungkin agak serak atau batuk-batuk kok nggak sembuh-sembuh gitu. Saya Nah, itu yang tenggorokan sekarang kering. Saya orang Suara batuk. memang serak, tapi nggak ada batuk sih syukurnya. Saya orang Batuk dari Sumatera Utara. Oh, baik, Itu orang baik, Batam. baik. Oh, bisa aja Bang Pai ini ya? Bisa aja. Oke, jadi memang ternyata berbeda ya, Benar. dokter Melda ya. Tunggu tadi kalau GERD ada yang naik. Ya, nah Oh. Asam lambungnya naik gitu asam ya? lambungnya naik. Jadi dalam keadaan normal seharusnya antara kerongkongan dengan lambung itu ada katup yang hanya terbuka kalau kita makan. Oh, kirain kalau diketuk. Oh enggak, bukan masuknya dari atas ke bawah. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau ada makanan lewat dia terbuka. Oke. Nah, pada kondisi GERD ini dia terbuka sewaktu-waktu meskipun tidak ada makanan yang lewat. Nah, jadi asam lambungnya lolos ke atas. Naik Nah, dong. naik. Nah, kemudian menimbulkan sensasi kurang nyaman di tenggorokan. Terbakar. Nah, terbakar tuh jarang sebetulnya. Itu kalau berat. Oh. Yang paling sering tuh seperti gatal, kering, dan biasanya pagi-pagi waktu bangun tidur. Ada rasa pahit atau asam? Bisa ada, bisa juga tidak ada. Oh. Kalau yang sensitif mungkin bisa merasa pahit atau asam. Tapi kalau yang ringan atau mungkin nggak terlalu berasa asam, itu bisa batuk-batuk aja sebetulnya keluhannya. Gitu. Tapi katanya asam lambung kalau lagi naik itu bisa sampai sesak napas gitu ya dok ya? Bisa, tapi jarang. Oke. Nah, yang sesak nafas itu nggak banyak sebetulnya, dan itu biasanya kalau yang berat. Nah, yang Beratnya ringan-ringan berapa kilo ya dok ya? Oh, nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Ada, betul. ada dokter ada mau cerita gambaran lengkapnya nggak sih? boleh. Ah. Nah, jadi kita lihat slide. Kita langsung aja ya ke slide-nya ya Bang Iya. Pai ya biar lebih jelas. Silakan dokter. Oke, nah kebetulan slide ini lebih berfokus ke reflux asam lambung. Reflux itu apa sih dok? Mungkin banyak Naiknya pemirsa asam yang- lambung. Nah, iya betul. Jadi kalau tadi ada kata-kata GERD ya, mungkin Ya. sempat keluar nggak? Itu kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease. Nah, jadi gastro itu lambung, esophageal itu kerongkongan, reflux itu Balik. aliran balik, disease penyakit. Jadi ada aliran balik asam lambung dari lambung ke Kembali ke atas. kerongkongan atau esofagus. Nah, kita sederhananya sebutnya asam lambung naik ya, Asam biar lambung lebih naik. lebih mudah ya buat pemirsa. Nah, apa sih penyakit GERD itu? Nah, tadi penyakit yang disebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi kalau kita lihat di sini, lambung kita itu memang dalam kondisi normal selalu asam karena ada produksi asam lambung di sana. Baik kita makan maupun kita tidak makan. Nah, yang seharusnya dalam kondisi normal dia tidak boleh naik ke kerongkongan. Oh. Oke. Nah, dalam kondisi asam lambung naik karena dia akhirnya naik sampai ke atas, terjadilah iritasi di kerongkongan maupun di tenggorokan gitu. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi? Nah, itu kan kok bisa sih yang harusnya nutup, dia bisa terbuka sewaktu-waktu. Jadi ada beberapa pemicu seperti makanan tertentu atau
kafein gitu yang bisa membuat katup itu jadi mudah terbuka. Kafein yang berlebih apa sekedar kafein? Tidak harus berlebih. Jadi kafein itu bisa membuat ada yang terbuka. sensitif. Ya betul. Meskipun tidak semua orang seperti itu. Lalu kalau kita habis makan kemudian berbaring, kan kondisi lambungnya masih penuh. Nah itu akan lebih mudah lagi untuk si katup itu terbuka dan Mendorong kemudian ke atas. ya Tapi terdorong kebiasaan ke kayak atas. gitu harus beberapa kali ya terus-terusan ataukah sekali 2 kali udah bisa langsung menyebabkan GERD ini, Dok? Biasanya setelah beberapa kali kejadian. Jadi tidak langsung. Ada yang, dok saya dari dulu pas muda abis makan tidur nggak apa-apa kok. Iya benar. Nah sekarang kok saya nggak bisa lagi. Bukan hanya telentang, tengkurup juga begitu. Iya betul. Jadi posisi yang horizontal, ya, itu baiknya benar. dihindari setelah makan. Nah kadang ada juga yang berpikir harus tidur nyenyak setelah makan yang membuat keluhan seperti itu. Tidak harus, rebahan aja misalnya nonton TV setelah makan sambil rebahan. Itu juga bisa memicu. Tuh pemirsa yang kaum rebahan Aduh, tuh. betul. Kan enak banget ya nonton Enggak, ya. tapi maksudnya itu bukan berarti berbaring tidur. Orang habis makan terus terlentang sambil main handphone. Bahkan ada Nah, juga yang sambil nonton ya, nonton rebahan kayak gitu makan. Iya. Kan enak. Ada juga Semuanya betul. iya kan. Sambil ngemis, sambil pegang Drama-drama HP. yang panjang tuh. Iya. Itu kan Iya. enak Kalau banget. kalau ngemilnya makanan kerja, kita kalau ngemilnya sambil rebahan ngemilnya nasi. instan. Wah, Itu lagi sakit kayaknya ya, kalau makannya nasi sambil rebahan. Oke. Nah, kemudian reflux yang terjadi kalau hanya sewaktu-waktu mungkin belum ada keluhan. Tapi kalau terjadinya terus-menerus, nah itu kemudian lama-lama terjadi iritasi di kerongkongan. Dan barulah kemudian timbul macam-macam Jadi ini keluhan. proses ya panjang ya. Betul. Nah, tapi dok, ada nggak sih orang yang misalkan mungkin dari lahir udah langsung terkena GERD ini? eh, kalau setahu saya sih jarang sekali ya, karena itu berarti ada kelainan anatomis kalau memang itu terjadi dari lahir. Nah kalau bayi memang kan setelah disusui itu harus selalu ditepok-tepok ya punggungnya, tujuannya ya supaya tidak naik juga sebenarnya asam lambungnya, supaya dia bisa sendawa, jadi udah turun dulu susunya itu, ASI-nya ya. Jadi kenapa kita selalu membuat bayi sendawa dulu ya, tujuannya salah satunya itu Oh, juga. jadi bayi sendawa itu disengajakan karena itu ya. Ada Karena kan gas. Iya. namanya bayi kan nggak mungkin abis makan disuruh duduk siap ya. Bayi kan pasti dia sambil tiduran. Belum bisa tuh. ngomong juga kan. Karena bisa terjadi reflux itu juga memang kalau dia dalam kondisi penuh tidak disendawakan lalu dibaringkan. Dibaringkan. Faktor risikonya apa Jud, dok? Nah ada ini faktor risiko yang tadi selain makanan. Jadi kalau kita punya berat badan berlebih itu juga bisa meningkatkan asam lambung naik. Karena tekanan rongga perutnya menjadi lebih tinggi. Oh dipencet Oke. sama si itu. Sama iya, ditekan. lemak-lemak Lemak-lemak di perutnya. sekeliling lambungnya Iya. itu ya. Lemak Kemudian nakal. Kenakal. lalu lebih mudah terjadi kenaikan isi lambung itu ke atas. Oke. Nah kemudian merokok juga sama, dia membuat lebih mudah terbuka katupnya. Mungkin orangnya kurus, makannya juga bukan yang berlemak, tapi dia Kenapa? merokok. Dok? Apa saat utama mungkin dari rokok ini menyebabkan katupnya jadi terbuka? Rokok itu kan ada gas-gas yang juga bisa terhisap juga ya ke dalam lambung juga maupun ke paru, itu kan ada yang bisa terhisap. Nah itu juga bisa memicu naiknya si asam lambung Atau dan makan katupnya angin juga mudah barangkali terbuka. dok. Jadi angin-anginnya masuk semua. Ini buat pemirsa di rumah ya yang memang kebiasaannya merokok. Nah mulai sekarang harus dipikir-pikirkan Ya. lagi ya. Dipikir-pikirkan lagi gitu kan untuk Betul. merokok ini. Iya betul. Apalagi udah harganya semakin mahal kan. Makannya suka ditunda-tunda. Sekali makannya Banyak. kayak gunung juga kalah gitu ya dok. Kalau itu orang yang benar. makan 1 hari 1 kali kan sekarang ada tren tuh, Ya. dok, 1 meal a day. Atau intermittent fasting. Nah fasting. itu betul. bisa memicu nggak? Termasuk faktor resiko nggak dok? Bisa juga. Jadi badan kita itu punya jam biologis bahwa ketika kita pagi, siang, sore atau malam itu memang menghasilkan asam lambung meskipun kita tidak makan. Nah, ketika hanya makan sekali sehari atau mungkin intermittent fasting tadi, itu Iya. produksi asam lambungnya tetap ada. Dan itu juga bisa naik juga meskipun saat itu tidak dalam kondisi makan banyak. Nah, kemudian kalau setelah puasa lama lalu diisi makan banyak, itu juga apalagi makanannya berlemak, itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Naiknya asam lambung. Dokter, boleh duduk sebentar dokter ya. Boleh. Dokter Imelda, ini membahas soal asam lambung ini menarik sekali ya. Karena ternyata kebiasaan kita tuh bisa sangat memicu. Ini kebiasaan
masyarakat pada umumnya. Nah, makanan berlemak ya kan siapa yang nggak suka goreng-gorengan. Coba Tapi di sore-sore. sini juga ada juga nih Bang Pai ya, obat-obatan. Pengen tahu dok, obat-obatan seperti apa sih yang dapat memicu GERD atau asam lambung naik ini. Tapi jangan dijawab sekarang ya dokter ya, ditahan dulu. Karena ada yang mau lewat yang setelah satu ini. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan lupa juga kirimkan pertanyaannya langsung ke DM Instagram @halodoktertvri. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya, baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Hari ini kita berbicara tentang masalah pada lambung, khususnya GERD. Ya, tadi Bu Dokter Imelda sudah menjelaskan, dan mungkin pemirsa ada saudaranya, kerabatnya, orang tuanya, kawan-kawannya yang punya masalah, Anda simak buat mereka atau undang mereka untuk nonton acara ini. Dan jika kelewatan, ntar bisa nonton di kanal YouTube kita. TVRI Nasional. Betul sekali Bang Pai. Ini berbicara soal GERD atau asam lambung naik ini ternyata berbeda. Berbeda dengan sama MAH. Kalau Betul. MAH tadi kan udah jelaskan masalahnya hanya lokal. Betul sekali. Dan kalau yang GERD ini kan ternyata dari kebiasaan kita ya, Bu Dokter ya, bisa sangat menyebabkan makanan yang berlemak tadi ya, obat-obatan nih. Jadi penasaran obat-obatan seperti apa sih sebenarnya? Obat-obatan apa? Dan tadi saya lihat juga ada minuman, itu kafein atau minuman berkafein? Nah, Ada dua di pertanyaan jadinya. iya betul sekali. Makin penasaran gitu ya. Oke, saya jawab dulu yang obat-obatan dulu ya. Iya. Nah, obat-obatan itu yang memicu asam lambung naik, terutama yang ada kandungan asamnya. Oh. Misalnya, contoh yang vitamin deh ya, vitamin C itu kan ada yang asam juga ya. Oh, asam itu, askorbat. Ya betul, asam askorbat. Itu bisa memicu asam lambung naik. Nah, kemudian ada juga golongan yang ada... Non-steroid. Ya non-steroid anti-inflammatory drugs itu ya. Atau Anti radang ya. Anti radang. Asam Seperti mefenamat. asam bukan? mefenamat, betul. Itu bisa juga. Lalu golongan anti radang yang seperti steroid juga pada sebagian orang juga bisa memicu asam lambung naik. Sementara itu kalau nggak pakai itu kan orang kalau lagi sakit harus Betul. pakai steroid. Gimana? Nah itu gimana dok? Seperti kayak tadi vitamin C juga menarik ya. Biasa orang sering bertanya, kalau saya punya MAH atau saya punya GERD, boleh nggak minum vitamin C itu? Kalau boleh, kapan baiknya? Atau vitamin C seperti apa? Betul. Betul. Nah, jadi sebenarnya saya di sini bukan anti vitamin C ya. Nah, itu harus diperjelas dulu. Jadi memang ada sebagian orang yang sensitif terhadap vitamin C. Tidak semua orang loh. Ada yang minum vitamin C baik-baik aja, nggak ada masalah. Nah, bagi yang sensitif bisa memilih tipe vitamin C yang basa. Itu ada, dia berikan semacam kayak coating gitu. Jadi dia nggak terlalu asam di lambung. Ada jenisnya? Iya, betul. Okay. Atau bisa dikurangi dosisnya. Jangan 1000, tapi misalnya hanya 500 mg sekali minum. Betul. Atau bahkan yang 200 mg ada juga. Jadi kita harus membaca dosis vitamin C yang kita minum. Jangan asal beli ya. Betul. Tapi sebenarnya aman, boleh untuk Boleh. pasien dengan GERD atau asam lambung naik ini. Nah, tapi dengan catatan minumnya sesudah makan. Jangan perut kosong, karena itu bisa memperparah gejala asam lambung naiknya. Oke. Kemudian ada juga memang beberapa antibiotik, tapi mungkin tidak perlu disampaikan di sini ya, karena itu kan nggak semua pasien juga dapat. Betul. Itu bisa memicu juga asam lambung naik. Asam lambung naik Tuh. ya. Kalau pertanyaan Bang Dan Pai tadi, memang berarti kan kalau harus mengkonsumsi seperti itu kan, misalnya obat tadi steroid nih, mungkin pemirsa ada yang mengalami kecelakaan atau habis operasi, kan itu sakit banget tuh. Kan mengurangi rasa sakitnya kan pakai steroid kan, misalnya mengurangi peradangannya. Nah dokter juga tentu punya penangkalnya kan begitu, supaya dia tidak menjadi masalah pada lambung. Begitu dok, betul ya? Ya, betul. Jadi pada beberapa orang yang memang punya gejala asam lambung naik, tentunya dokternya memberikan obat Pilihan. penurun asam lambung agar ketika mengkonsumsi obat-obatan tadi yang bisa memicu tidak sampai muncul gejala asam lambung naik. Tapi memang nggak semua orang kan seperti itu. Jadi pasti akan dibatasi untuk beberapa orang. baik. Dokter Melda ini sebelum lanjut ke yang kedua tadi, mungkin pemirsa juga sama dengan saya. Penasaran ya? Kafein. Oh iya benar-benar Tadi dokter tulis ada kafein benar. gitu. Ini pemirsa peminum kopi kan juga Iya, banyak. jadi deg-degan ya. Ini menunggu nih. Dokter Melda jawab apa ya? Ya kalau nggak deg-degan mati dong. Ini memang pertanyaan paling sulit. Karena kalau udah sekali suka kopi, biasanya disuruh berhenti kopi kan susah ya. Betul. Nah, jadi
kafein itu kan sebetulnya hanya salah satu dari sekian banyak makanan yang bisa memicu. Betul. Jadi saya selalu sampaikan, coba stop dulu yang lain, perbaiki dulu lifestyle, gemuknya diturunkan berat badannya. Kalau mau minum kopi boleh, tapi minumnya sesudah makan, jangan perut kosong. Kemudian lihat apakah masih ada gejala atau tidak. Kalau ternyata gejala asam lambung naiknya masih muncul, ya berarti mau nggak mau harus dikurangi sekali gitu. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ya dokter ya. Tapi sebelum lanjut dok, penasaran juga nih terkait dengan minuman. Iya, soalnya penasaran ya. Katanya kalau asam lambungnya naik itu paling cepat itu minum susu ya untuk menetralkan. Benar nggak dok? Iya, sebetulnya mitos atau fakta ya. Kalau naik nggak bisa disuruh turun ya? Turun gitu. Aja nggak biar turun. Nah itu mitos sih sebetulnya, karena kalau misalnya si susu itu atau yang bersifat basah itu kan sebenarnya menetralkan itu yang di dalam lambung ya. Ya. Tapi kalau untuk dia naik ke atas itu sebenarnya dia bisa naik aja meskipun kita sudah minum susu itu gitu loh. Nah jadi bisa, tapi mungkin nggak memperbaiki secara penuh ya gejala. Nah jadi selalu saya sampaikan kalau untuk GERD itu selalu lifestyle nomor 1. Nah kemudian kalau memang bisa, nggak harus susu, mungkin makan apapun, kalau perutnya kosong dan sudah jamnya makan harus diisi. Kalau diminum juga kan berarti turun dia. Nah sama satu lagi, beraktivitas supaya dia jangan datar kan. Iya, nah, dia harus gerak kan, jadi terus. Biar turun justru. Dokter Mela mungkin ada yang mau dilanjutkan ya dari slide-nya tadi. Nah ini tadi gejalanya sebenarnya sebagian besar tadi sudah kita bahas ya. Heartburn ini jarang, tapi bisa memang. Rasa panas di dada gitu ya. Kemudian regurgitasi atau asam akibat reflux tadi yang rasa asam di tenggorokan. Ya. Regurgitasi itu artinya asamnya naik. Ya betul. Balik arah ya. Nah kemudian mual muntah itu juga bisa terjadi tapi jarang. Nah yang sering tuh sebetulnya batuk. Yang suka orang tuh pikirnya batuk karena masalah paru-paru. Ya, ternyata bisa jadi karena lambung juga. Jadi bolak-balik ke dokter dapat antibiotik untuk infeksi saluran nafas. Ternyata akar masalahnya dari asam lambung naik. Kemudian suara serak, lalu ada tenggorokan terasa mengganjal, kemudian giginya sering berlubang karena asam kondisi mulutnya. Jadi sering terjadi karies di gigi gitu. Nah satu lagi, sebetulnya yang penting kita nggak boleh juga mengabaikan kalau ada gejala-gejala yang berat kan, yang nanti dikira orang semua mual muntah asam lambung naik. Padahal ada yang lebih berat daripada itu ya kan. Apa itu dok? Nah itu salah satunya misalnya kalau mual muntahnya berkepanjangan, misalnya dengan obat lambung 1-2 hari tidak membaik, kemudian ada penurunan berat badan, lalu ada buang air besar yang berdarah. Nah itu udah gejala-gejala yang dia sampai berdarah dok. Itu kan orang suka salah kira. Nah harusnya nggak boleh, harusnya nggak ada BAB berdarah. Makanya kalau ada seperti itu atau muntahnya ada darahnya, wah itu harus langsung ke dokter. Berarti bukan GERD saja. Udah mungkin hal yang lain terjadi. Mual muntah karena makanan juga kan bisa keracunan makanan. Nah betul juga. Membedakannya gimana? Nah, itu urusan dokter lah. Makanya kalau udah ada gejala kayak gini, konsultasikan ke dokter. Karena nggak bisa pakai perasaan. Harus pakai pemeriksaan. Betul juga dong Pak ya. Betul, bisa pakai perasaan. Silakan dilanjutkan dokter. Oke. Nah, terakhir sih komplikasi. Jadi komplikasi dari asam lambung naik ini sebetulnya jarang sampai yang berat seperti ini. Jadi pemirsa jangan terlalu takut dulu. Memang yang paling sering yang radang tenggorokan tadi. Radang kerongkongan ya ada tapi nggak terlalu. Yang tenggorokan lebih sering. Kemudian benjolan atau keganasan di kerongkongan. Itu tapi kalau yang terus menerus dalam berapa puluh tahun gitu ya, 10-20 tahun. Nah kemudian Barrett's esophagus juga sebenarnya lesi prekanker, jadi kelainan menjelang kanker sebetulnya. Barrett's esophagus itu ya. Atau struktur itu penyempitan. Tapi ini kelainan-kelainan ini terjadinya kebanyakan di masa lampau ketika obat-obatan penurun asam lambung belum secanggih sekarang. Gitu. Jadi pemirsa nggak usah khawatir. Jadi dengan adanya obat-obatan penekan asam lambung, komplikasi-komplikasi ini sudah ditekan sekali angkanya. Penyempitan kerongkongan itu lebih tepatnya apa yang menyebabkan itu loh, tiba-tiba menyempit? Nah ini juga pertanyaan bagus juga nih. Jadi
kalau kita ada radang terus-menerus, itu kan permukaan kerongkongannya Menebal. jadi, ya bukan nggak mulus lagi ya, lama-lama dia mengeras. Kayak kalau kita bekas luka itu kan ada jaringan parut ya. Iya. Nah jaringan parut itu tidak elastis, jadi menyempit akhirnya. Oh, makanya jadi Gitu. menyempit seperti itu ya. Iya. Wah, ini menarik Banyak kan? sekali. Iya, banyak ternyata komplikasinya. Nah, Ada ini lagi dok? udah. Oke, silakan duduk dulu terima dokter kasih. Melda. Ternyata bisa sampai segitunya ya. Iya, daripada dan GERD kita ini. kan juga kadang-kadang nggak bisa ngelihat kalau dokter kan udah pakai otaknya kan udah bisa nge-scanning nih dalam orangnya bisa kemana gitu. Kadang-kadang dari baunya aja udah tahu nih. Wah, asam lambung nih. Wah, gitu ya. Enggak juga sih. Tapi tentunya GERD ini benar-benar bisa disembuhkan nggak sih dok? Bisa Ya. Nah, bisa ini disembuhkan. menarik. Bisa disembuhkan pemirsa. Berarti masih ada harapan banget nih buat kita yang merasakan mungkin gejala-gejala seperti yang ini. Ya. Yang ditampilkan oleh dokter Melda tadi ya. Ya, Dirasakan oleh yang menonton sekarang harus segera diperiksakan. Karena untuk penanganannya tentu kalau lebih cepat dideteksi, lebih cepat juga ditangani ya dok ya. Itu akan menjadi lebih baik. Tidak sampai ke komplikasi-komplikasi yang disampaikan tadi. Betul. Ini untuk pemirsa di rumah tetap saksikan terus Halo Dokter ya. Bagi yang ingin bertanya masih boleh banget. Benar nggak Bang Pai? boleh saja. Boleh saja, oke. Kirimkan langsung pertanyaannya ke DM Instagram @halodoktertvri dan tetap saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Dr. Imelda bisa memberikan manfaat untuk Anda. Buat yang ketinggalan ntar bisa lihat di kanal YouTube-nya. Dan kita masih lanjut nih, karena kita masih mau berbicara tentang pengobatannya. Betul sekali, asam lambung ternyata bisa diobati. Nah, Bisa. untuk lebih detailnya pengobatan seperti apa, kita langsung panggilkan saja ya. Ya, Bang narasumber Pai, kita. narasumber kita kedua ada Dr. Firlinanda Muzelina, SPPD KGEH dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Wah, ini panjang sekali namanya ya Bang Pai. Iya. Halo dokter. Selamat pagi, selamat datang di Halo Dokter. Bagi dok. Halo dok, selamat Silakan pagi. duduk, dokter. Oh ya, baik, terima kasih. Wah, dokter Melda penuh dengan ini Tuh ya. kan. Coba Udah tanya. langsung pindah sendiri loh. Coba tanya, dok bawa metformin nggak buat diabetes? Ya aduh, Ya, kita saya kan kayaknya lagi gula nggak darah ngebahas naik itu lagi ya. nih. Wah, Udah dua kali nih. Dua-duanya ya. Iya, aduh, gawat. Cantik-cantik semua dokter kita hari Iya. ini. Oke, Dokter Firly ya, Iya, panggilan betul, Dokter Firly. betul. Kita lagi membahas soal asam lambung yang naik, dok. Atau nama kerennya GERD ya. Nah, Iya. nama kerennya GERD. Tadi udah disampaikan oleh Dokter Melda, gejalanya seperti apa. Dan Bang Pai itu penasaran, pengobatannya itu seperti apa dok? Sama satu Detailnya. sekalian titipan. Apa tuh? Itu Titipan kalau siapa kalau boleh tahu ya? Titipan saya. Oh, kira titipan kilat. Nggak gini loh, kan pernah dengar cerita nggak gini? Dia meninggal. Kenapa? Karena asam lambung. Oh iya, Nah, itu sekalian tuh. benar. Oh itu banyak banget hoax yang beredar mengenai itu. Nah, itu mungkin juga. Jadi biar diluruskan Itu dulu langsung dilurusin oleh sama Dokter ntar Firly. pengobatannya. Oke. Betul. Ya, monggo, Dok, silakan. Silakan, Oke, dokter. langsung ya. Oke, jadi sekarang tadi kalau memang udah dibahas sebelumnya mengenai gejala, terus mengenai kenapa bisa terjadi GERD, mari kita bahas mengenai tata laksananya supaya pemirsa yang di rumah ini sembuh ya dari GERD gitu. Dan ternyata memang GERD bisa disembuhkan kok ya. Waduh. Oke, nah pertama gini dulu nih, sebelum kita meyakini bahwa kita terkena GERD, ada satu pemeriksaan yang biasanya bisa dilakukan oleh dokter untuk mengetahui bahwa benar nih pasien ini terkena GERD. Jadi ada suatu questionnaire lah gitu, jadi kayak questionnaire ditanya nih ada gejala-gejala apa aja yang dirasakan, kemudian nanti total nilai dari questionnaire itu mengarahkan bahwa memang benar pasien ini terkena GERD. Gitu. Jadi nama questionnaire itu adalah GERD-Q. Gitu. Jadi GERD questionnaire gitu. Nah nilainya kalau memang pasien itu hasil GERD-Q-nya ada beberapa pertanyaan nih, berapa sering sih rasa terbakar, gimana sih Anda merasa kayak ada makanan yang naik gitu atau mulutnya asam. Nah itu ada beberapa pertanyaan. Kemudian nanti kalau skornya ternyata di atas 7 gitu, 8 sampai 18 itu sangat mengarahkan ke dokternya bahwa benar nih pasien ini terkena GERD. Gitu. Ini tes kayak gini ada remedialnya nggak ya dok ya? Ini Oh iya, tentu ada. bukan buat ujian. Bukan buat ujian. Buat periksa. Ini pemeriksaan ya. Jadi dari situ dulu nih, sebelum kita mengobati pasiennya, kita yakinkan dulu bahwa memang benar pasiennya adalah terkena GERD. Oke. Oke, ini kalau dari
ya ini mungkin yang baca dokter yang mau nanganin GERD aja kali gitu. Jadi intinya ada beberapa alur tata laksana GERD yang biasanya digunakan oleh dokter untuk memberikan terapi kepada pasien. Sebentar, pemirsa. Jadi kalau dokter itu nanya, bukan sekedar nanya, ada alurnya buat ditanyain kemungkinan. Nah ini contekannya. Iya, ini contekan buat Bukan kepoin dokternya. gimana-gimana enggak ya. Ini buat Benar. diagnosanya yang lebih tepat. Karena ya. biar menanganinya juga lebih tepat dong, biar pasiennya sembuh ya kan. Kemudian tapi sebenarnya yang mau di-highlight dari sini adalah bahwa pengobatan GERD itu tidak hanya obat-obatan. Oh iya. Yang paling penting nomor 1 nih, lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup. Tadi kan udah disampaikan sama Dr. Imelda kayaknya ya, apa aja sih faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya GERD. Nah ini, jadi itulah yang harus diobatin terlebih dahulu. Itu dulu yang harus diubah oleh pasiennya gitu supaya GERD-nya perbaikan. Berarti bukan masalah bisa apa nggak bisa. Mau atau Betul, tidak mau, benar banget. gitu ya, Betul Dok, banget ya. Bang Pai. Kemudian baru dari situ kita berikan terapi obat-obatan serta beberapa pemeriksaan lain yang memang kalau perlu atau diindikasikan untuk pasien-pasien GERD. Ya, jadi udah pasti dulu nih dokter udah bisa memastikan bahwa ini GERD gitu. Ini bukan sakit MAH, ini bukan sakit liver, ini bukan Serangan jantung. Nah, Betul benar. sekali. Itu kan yang tadi menjadi highlight juga. Iya. Tapi kalau pemeriksaan lainnya ini sejauh ini ya dok, pemeriksaan seperti apa sih yang mungkin pernah dokter jumpai? Untuk Ya, berikan menegakkan ke diagnosa. pasiennya. Betul. Sebenarnya kalau lihat di sini ada algoritmanya. Jadi kalau misalkan pasien nih sudah diberikan pengobatan, udah modifikasi lifestyle, ternyata belum juga perbaikan dari gejala GERD-nya, ada satu pemeriksaan namanya pH-metri. Jadi itu memastikan benar nggak sih ini pasien, jadi kayak dimasukin alat, menilai misalkan pasiennya lagi tiba-tiba mengalami keluhan GERD-nya. Nanti di situ alatnya akan mencatat berapa sih pH-nya gitu. pH itu keasaman ya. pH-nya Tingkat kayak pH keasamannya. keasamannya, tingkat keasamannya itu benar nggak sih pH-nya naik tuh gitu. Karena kadang-kadang, nah ini juga yang perlu menjadi perhatian, rasa cemas berlebih tuh yang jadi padahal sebenarnya asamnya nggak naik. Waduh. Tapi rasa cemas jadi kayaknya bener nih asamnya naik nih, aduh kayaknya keluhannya muncul mulu. Tapi ternyata pas kita periksa dari pH metrinya, ternyata asamnya normal gitu. Kalau stres itu sendiri, kan tadi cemas berlebih nih. Betul, betul. Tapi pH-nya normal. Tapi kalau orang stres bisa bikin asam lambung, bisa nggak dok? Jadi gini, bisa juga karena yang perlu sedikit diketahui dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kita tuh ada namanya brain gut axis. Brain gut axis tuh iya, nanti kuliah ya kan. Jadi hubungan antara otak sama pencernaan itu tuh tidak ada pembatasnya. Oke. Jadi misalkan otak sedikit stres langsung tuh keluhan mulutnya. Mau ujian, ya kan, ujian, aduh mau ujian ngeri, langsung ke kamar mandi bolak-balik. Nah gitu, itu contoh simpel. Itu pengalaman pribadi tuh. Pemirsa itu pengalaman pribadi karena dokter waktu mau diuji begitu. Tapi Iya, kuliah benar. terus, sekolah terus dokter ya, Iya. Dr. Firly ini ya. Nah jadi dari situ bahwa betul adanya stres, adanya depresi bisa menyebabkan Overthinking. overthinking, bisa menyebabkan munculnya masalah di lambung atau keluhan di lambung. Tapi apa benar GERD, apakah benar pH-nya naik? Nah itu yang ada pemeriksaan namanya pH metri. Oke. Lalu ada namanya endoskopi saluran cerna atas. Oke. Itu juga untuk tadi kalau dokter Imel kayaknya sudah sampaikan, apakah ada masalah yang lain nih? Jangan-jangan Endoskopi bukan itu cuma apa sih GERD. dok? Endoskopi masukin apa sih dok? Jadi endoskopi itu kayak masukin alat ya, dia kayak scope gitu, Selang. ujungnya selang, ujungnya kamera. Oh. Jadi melalui mulut, menuju kerongkongan, Iya. menuju lambung. Jadi melihat langsung ada apa sih di dalam kerongkongan, ada apa sih di dalam lambung gitu. Jadi kameranya untuk itu ada di pemeriksaan. dalam ujung selang pemirsa. Jadi kayak selang masuk ke mulut, ada kameranya, ntar dokter bisa melihat. Gambarnya tidak indah, Iya. bukan ngelihat Bingung gambar. juga kalau bukan dokter yang lihat ya. Tapi Iya, dokter, betul. kondisinya berbeda nggak sih antara orang yang tidak sampai harus menjalani Iya. pemeriksaan lebih lanjut seperti endoskopi ini dengan yang mungkin awal-awal? Oh yes, justru sangat berbeda. Itu kan tadi disampaikan kayak pH metri pun yang orang yang sudah mengalami pengobatan, sudah perbaikan lifestyle nggak baik-baik juga. Nah itu baru dilanjutkan dengan pH metri. Atau tadi kalau untuk endoskopi biasanya disertai yang muntah-muntah hebat, atau tadi muntahnya sampai kehitaman, atau muntah darah, berat badan turun. Nah itu baru kita lanjut untuk endoskopi. Tapi kalau GERD-GERD yang awal-awal yang hanya dengan keluhan tadi misalkan kayak mulutnya pahit, tenggorokannya nggak enak, gatel, batuk gitu kan, sesak nafas, itu belum perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Karena kan juga pasti ada pasien yang takut ya, dibikinnya wah ini kayaknya GERD. Takut ke dokter, takut nanti di endoskopi katanya, karena kan nggak nyaman ya dok katanya. Benar nggak dok? Enggak. Jadi kalau endoskopi tuh sebenarnya prosedurnya tuh simpel dan sederhana ya. Simpel dan sederhana, jadi tenang, tidak perlu takut. Ya, kalau Nanti masuk Sama dokter. tadi belum tuh dok yang Apa-apa? orang katanya oh meninggal kena asam lambung. Heeh. Nah itu
perlu diluruskan itu adalah hoax ya, itu Iya. hoax dan mitos. Jadi kalau misalnya GERD itu tidak menyebabkan meninggal ya. Jadi yang menyebabkan meninggal adalah biasanya kan tadi kalau dibahas keluhannya tuh kadang-kadang rasanya seperti orang kena serangan jantung kalau GERD. Iya. Jadi orang-orang mengira itu GERD, tapi ternyata tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akhirnya sebenarnya itu adalah serangan jantung yang tidak terdeteksi. Gitu, karena bolak-balik dibilang hanya GERD, bolak-balik dibilang hanya GERD. Jadi hati-hati kalau memang merasakan keluhan gitu nanti berbeda sebenarnya Berarti ada keluhannya. mungkin orangnya punya dua penyakit yang sama berjalan bersamaan, tapi bukan penyebab. Betul. Begitu, Dok? Bisa itu atau memang sebenarnya dia adalah kena serangan jantung gitu, tapi tidak terdeteksi sejak dini dan sejak awal sehingga selalu dibilangnya GERD, padahal itu serangan jantung. Gitu. Itu Pemirsa, masalahnya. ya jangan main diagnosa sendiri. Betul, Ya. mending langsung ke dokter biar lebih Iya. jelas ya. Udah itu kalau misalnya udah merasa nggak enak, jangan minum jahe kalau minum jahe buat pengobatan, buat sekedar sehat sih boleh. Tapi kalau udah sampai mengganggu, itu nggak bisa diatasi dengan sekedar minum herbal. Anda harus datang ke dokter, siapa tahu ada hal yang lebih gawat yang sudah mengancam kehidupan Anda. Betul sekali. Gitu. Silakan Dokter Firi, mungkin ada yang mau Lanjut? menambahkan. Lanjut. Oke, nah ini tadi yang kalau saya sampaikan modifikasi lifestyle untuk penderita GERD. Pertama, stop merokok. Ya. Oke. Kemudian stop minuman beralkohol. Jadi soda itu juga sangat meningkatkan risiko untuk naiknya asam lambung. Soda dan alkohol. Betul. Kemudian tadi kurangi makanan berlemak. Ya, kurangi makanan berlemak. Nah, orang Indonesia semuanya digoreng. Iya, gimana dong ya? Ya inilah yang harus dirubah ya. Jadi Jadi dokter harus semangat mengedukasi terus benar. Mungkin minyaknya ya, jangan terlalu banyak. Misalkan kalau butuh yang semprot-semprot dikit aja gitu. Atau ya bisa sekarang ada metode-metode masak yang nggak perlu menggunakan minyak. Berarti gitu. harus banyak makan masakan rumahan. Benar, karena minyaknya gunakan sendiri dan menentukan jumlah minyaknya juga nentuin sendiri kan. Sendiri, betul Gitu. sekali. Itu Jadi, kayaknya yang harus. Memang bukan hanya harus dirubah, tapi dikucing. Rubah kucing ya. Lanjut. Iya ya baik. Ini kok agak Dokter- kurang ya nangkepnya ya. Baik. Terus berlemak itu juga banyak ya. Misalkan Iya. kayak keju, coklat gitu itu juga bisa meningkatkan resiko. Tadi kalau nanya susu full cream juga hati-hati itu juga bisa meningkatkan resiko. Apalagi semua karena makan campur jadi makanan satu ya. berlemak, santan dan sebagainya. Oke. Kemudian lakukan olahraga secara rutin. Tadi kita tahu bahwa peningkatan berat badan juga meningkatkan resiko, jadi harus dijaga berat badan ideal. Kemudian tadi porsi makan juga dalam jumlahnya kecil, jadi jangan langsung banyak gitu, karena nanti makin penuh ya lambungnya. Tapi sering, jadi juga jangan terlalu lama nggak makan tuh gitu, cuma makan 1 kali sehari. Lalu ini juga berbaring minimal 3 jam setelah makan ya. Tadi yang udah dibahas juga tuh, jadi jangan habis makan langsung tidur. Pules Kalau lagi. merebahan kan. Pemirsa yang suka ada kesempatan lagi kondangan, begitu makannya enak-enak, kemudian gratis, langsung makannya banyak, hati-hati. Iya. Pulangnya jangan langsung tidur, olahraga dulu gitu ya, jalan dulu. Asam lambungnya gitu. bisa naik. Oke, Betul. ada yang dilanjutkan dokter? Cukup ya kayak, oh ya tadi satu lagi kafein ya. Tadi Betul. sempat dibahas ya kalau kafeinnya. Itu juga hati-hati, kita juga harus menjaga yang asam-asam kafein. Oke, pedas juga. Pedas. Ya. Tuh, kalau pedes itu kan pedesnya gimana? beberapa orang kok bisa makan kayak makan cabai, kayak makan permen gitu tuh gimana tuh? Nah itu tadi, jadi sebenarnya kan setiap individu itu berbeda. Ya. Lagi-lagi kembali kepada apakah individu itu sensitif terhadap hal itu atau tidak. Betul. Nggak semua juga orang minum kopi jadi GERD, nggak semua juga orang makan makanan pedas jadi GERD. Tapi itu bisa meningkatkan resiko. Dan kadang-kadang tuh akumulasi. Jadi saya dari dulu makan cabai level 10, level berapa gitu kan. Sekarang banyak banget makanan dengan level-level cabai yang meningkat. Tapi akhirnya nanti ujung-ujungnya jadi kena GERD gitu nanti gitu loh. Kok dulu nggak apa-apa dok? Ya itu juga bisa jadi karena akumulasi dari pola hidup Pernah yang punya nggak pengalaman sehat. nggak dok dengan cabai itu? Maksudnya Dokternya punya pengalaman begitu nggak? aku makan Iya. level-levelan. Iya. Ya suka sih, tapi nggak sampai level-level yang Tuh, pasti agak diturunin ya dok ya. Iya, Kurangin. Karena sudah tahu ya. Betul. Tapi dokter kalau seandainya lanjut. udah apa namanya orang terkena GERD nih, mungkin pertolongan pertamanya harus ngapain? Mungkin belum sempat ke dokter ya, 24 jamnya itu harus diapain dok? Kalau memang udah kena serangan GERD, ya kayaknya kalau misalnya mengganggu sekali harus ke dokter karena butuh dong dapat obat-obatan yang menekan dan mengurangi gejala. Tapi mungkin awalnya adalah pertama tenang dulu, nomor 1 tenang dulu, tarik nafas, kemudian ya tadi misalkan kayak karena tiduran habis makan, ya berdiri, mungkin jalan gitu ya untuk ngurangin gejala GERD terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa dilakukan di awal, tapi langsung segera ke dokter. Masih ada yang lanjut dong? Lanjut. Nah, ini ada beberapa
pilihan terapi pengobatan yang terkait asam lambung. Jadi tentunya tujuan utamanya dari pengobatan itu satu, menetralkan asam lambung, kedua memperkuat pertahanan dinding dari lambung dan kerongkongan, kemudian ada yang namanya prokinetik. Prokinetik itu membantu gerakan kerongkongan supaya bisa menekan makanan ke bawah, mencegah juga tadi ada yang naik ke atas. Kemudian obat-obatannya itu apa aja? Obat-obatannya yang disebut dengan penghambat sekresi asam lambung. Nah ini, Dokter Firly mungkin sambil duduk dulu sebentar ya dok ya. Oh boleh. Terkait dengan, iya duduk dulu dong. Okay. Terkait dengan prasol-prasol ini banyak sekali ternyata ya. Tapi apakah mereka ini saling menggantikan satu dengan yang lain kah? Ataukah boleh dikombinasikan? Betul. Atau seperti apa? Nah dokter nanti boleh dilanjutkan untuk menjawabnya. Tapi setelah yang satu ini ya dok ya. Jadi buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Halo Dokter. Kami berharap penjelasan dari Dr. Firly bisa membantu membuat Anda lebih tercerahkan ya. Tentunya ya Bang Paya, tentunya dong. Penyakit ini memang seperti itu ceritanya dan ada way out-nya untuk bisa di way out itu jalan keluar. Jalan keluar, wih Ya, keren kali untuk pakai bisa bahasa Inggris ya. membantu Anda supaya lebih sehat. Dan saya mengingatkan Anda kalau memang ternyata ada saudaranya, kerabatnya, AA, teteh, kemudian orang tuanya atau temannya yang punya masalah ini suruh nonton acara ini. Betul Karena ini sekali. penting dan bermanfaat sekali. buat Apalagi Anda. kita udah berbahas tentang pengobatannya ya. Tadi Dokter Firly sempat menunjukkan ya di slide beliau terkait dengan banyak sekali golongan prazol, zol ini ya. Zol-zol, Kayaknya ya. orang kalau punya mah pasti sangat familiar dok. Iya, dengan ini. benar-benar. Nah obat-obatan ini boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Tadi dulu boleh diulang lagi dari obatnya apa? Oh boleh dong, pasti. Oh, iya. Boleh langsung Coba lanjutkan ya. aja dok Kita terkait dengan klik lagi prazol ya ini. slide-nya ya. Boleh kombinasi nggak sih dok terkait dengan Boleh. prazol ini? Ya, nah ini tadi yang disebutin Mbak Clara. Ada beberapa golongan yang memang belakangnya zol-zol. Itu nama golongannya adalah proton pump inhibitor. Jadi ini adalah merupakan lini pertama atau golongan pertama yang memang diberikan untuk mengobati pasien-pasien dengan GERD. Jangan lupa bahwa dikonsumsinya, kadang-kadang banyak yang salah nih, makanya nggak sembuh-sembuh GERD-nya. Dikonsumsinya malah setelah makan. Jadi harus dikonsumsi 30-60 menit sebelum makan. Sebelum makan. Itu yang penting. Jadi jangan-jangan GERD-nya nggak sembuh karena salah minum obatnya. Nah, beberapa PPI ini ya, kalau kita singkat proton pump inhibitor itu PPI, memang ada beberapa jenis. Jadi ini bukan bukan saling bisa bukan saling bisa menggantikan, boleh dipilih salah satu. Tapi memang kalau misalkan kadang ada orang yang udah denger-denger, ini kalau GERD udah minum omeprazol sendiri tanpa kontrol ke dokter gitu, lama gitu minum omeprazol, akhirnya lama-lama nggak mempan tuh dengan golongan salah satu di antara ini. Betul, sehingga boleh digantikan dengan golongan yang lain di antaranya. Misalkan udah nggak kuat dengan omeprazol, boleh maju ke esomeprazol gitu. Jadi memang omeprazol dan lansoprazol tuh kayak yang duluan diciptakan deh gitu obatnya. Lalu yang lebih barunya adalah si pantoprazol, esomeprazol dan rabeprazol. Anak pertama, anak bungsu. Anak yang lebih muda gitu. Lebih muda. Lalu ada beberapa pengobatan lain sih, ada H2RA, antikolinergik, ada PCAP gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi lini pertamanya PPI. Kalau ini nggak mempan baru pindah ke situ? Enggak juga. Jadi kalau ini nggak mempan, boleh switch antar golongan. Kalau itu bisa menjadi terapi tambahan. Terapi tambahan. Atau boleh switch salah satunya tadi namanya yang PCAP. Itu juga bisa menjadi switch dari proton pump inhibitor. Tuh pemirsa, jadi ketika dokter memilihkan obat itu bukan dokternya coba-coba ya. Ini coba dokter, dan kenapa ntar misalnya Anda punya masalah yang sama, pergi ke dokter yang berbeda, obatnya berbeda, karena gejalanya juga mirip-mirip tapi ada pembedaannya di dalam tubuh Anda. Karena satu orang itu punya masalah sama nih dengan orang GERD, misalnya 2 orang sama-sama GERD, tapi di dalamnya tuh isi perangkatnya tuh udah beda. Betul. Jadi ntar obat yang responsif yang mana tuh beda-beda. Gitu. Betul sekali. Silakan dokter, mungkin ada yang mau dilanjutkan lagi terkait pengobatan? Kita lanjut ya. Kayaknya sih kalau untuk yang obat-obatan ini Udah, memang inilah obat-obatan yang kita biasa gunakan untuk pasien-pasien GERD. Nah, ada satu namanya
jadi kalau misalnya kita pertama kali ngobatin pasien GERD, karena kalau misalkan dia datang tadi udah diperiksa GERD-Q-nya, wah ini kayaknya memang mengarah ke GERD nih. Nah biasanya dokter itu akan melakukan satu tes, namanya PPI test gitu. PPI test itu apa sih? Sebenarnya salah satu cara yang untuk membantu menegakkan diagnosis pada pasien GERD. Bagaimana cara melakukannya? Jadi kita tuh memberikan si PPI tadi, yang proton pump inhibitor selama 2 minggu. Nah nanti setelah 2 minggu kita lihat responnya. Kalau ternyata dia membaik lebih sama dengan 50%, berarti ya udah bener nih pasiennya GERD gitu. Oke, jadi memang ada juga nih pemeriksaan tambahan seperti ini ya dok ya? Ini sebenarnya bisa dibilang pemeriksaan tambahan, tapi sebenarnya ini bagian dari terapi gitu. Karena kan kita sudah memberikan terapi dan kalau ternyata memang 2 minggu dia perbaikan, ya benar lah berarti ini GERD dan kita lanjutkan. Karena pengobatan GERD itu tidak bisa sebentar-sebentar. Enakan 2 hari nggak minum lagi, enakan 3 hari nggak minum lagi. Itu harus dituntaskan paling tidak sampai 8 minggu pengobatan. Oke, baik. Dokter Fili mungkin sambil duduk ya dokter ya. Boleh. Karena ini selain kita yang di sini punya 1000 pertanyaan, pemirsa di rumah juga punya banyak pertanyaan dokter. Ntar kita di ngambekin. Betul, karena kayak udah nonton katanya mau dijawab Iya, nih. gitu. Nah jadi kita bisa langsung move atau kita pindah ke Instagram ya dok ya. Karena udah banyak nih pertanyaan yang masuk di Instagram. Boleh kita lihat pertanyaan pertama datang dari siapa? Ya, Bang Pai? Dari Deli. Komplikasi apa yang bisa terjadi bila GERD tidak membaik? Jadi misalnya didiamin terus-terus tuh. Gimana tuh komplikasinya apa tuh? Mungkin dokter Melda duluan ya, silakan dok. Dokter Melda. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini, bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau GERD itu terus-menerus terjadi, kerongkongan itu kan jadi gampang iritasi ya. Nah, biasanya sering terjadi infeksi saluran nafas atas tuh awalnya. Bisa berupa radang tenggorokan berulang. Atau kalau misalnya punya asma, itu asmanya sering kambuh, gitu, itu bisa terjadi. Nah, itu yang komplikasi jangka pendek. Nah, untuk komplikasi jangka panjang, nah tadi yang radang terus-menerus itu kan bisa menyebabkan penyempitan di kerongkongan. Lama-lama kalau ada penyempitan, akhirnya terjadi gangguan menelan. Jadi menelannya kok kayak nyangkut di tenggorokan. Atau kalau sampai semakin parah lagi, bisa lama-lama terjadi perubahan ke arah yang lebih ganas. Lebih ganas. Nah, itu yang kita Jadi memang komplikasinya itu pasti akan ada dan membahayakan. Makin Jadi nggak enak. mungkin diobati secepat mungkin. Jadi kalau ini kan bukan kayak kalau diabetes misalnya merasa nggak apa-apa nggak diobatin. Badannya mungkin kerasa nggak apa-apa dulu. Tapi kalau GERD, coba aja kalau udah sakit nggak diobatin. Gejalanya muncul terus. Makin payah pasti kan. Oke, kita lihat lagi nih dokter, masih ada satu pertanyaan lagi ya dari Instagram. Kita lihat dari siapa? Mutia HMK, dok apa ciri-ciri dari MAH akut? Nah tadi kan bedain antara GERD dan MAH. Betul, mungkin dokter Firly bisa lebih menjelaskan lagi ya. Ya, jadi ini kita tegaskan lagi Betul, ya, bahwa tadi tegaskan udah lagi. dijelaskan. Jadi perbedaan dulu nih, kalau misalnya MAH akut itu biasanya kita sebut dengan dispepsia. Jadi gangguannya itu di lambungnya. Nah itu perbedaannya, keluhannya biasanya kembung, mual, rasa nggak nyaman, mudah kenyang, nyeri ulu hati. Nah itu perbedaannya dari sakit MAH. Kalau GERD, nah GERD itu adalah reflux. Jadi pasti ada gejala yang dirasakan tidak enak di daerah kerongkongan atau di daerah dada. Karena si asam lambung dan juga isian lambung yang lain itu bisa naik ke atas. Seringkali pasien-pasien GERD juga datang dengan sendawa. Karena yang reflux nggak cuma asam lambung, gas lambung itu juga reflux. Jadi bolak-balik sendawa itu juga merupakan salah satu tanda dari penyakit GERD. Oke. Nah akut itu artinya mendadak. Akut mendadak. Kadang-kadang ada orang ini, wah itu penyakitnya sudah akut. Saya bingung. Seolah-olah dia bilang itu penyakitnya udah gawat gitu. Mendadak muncul gitu ya. Kalau kronis itu artinya sudah lama berlangsung. Lebih dari 3 bulanan lah ya dok ya. Nah ada lagi kan pertanyaan dari Instagram, kita lihat ya. Apakah masih ada pertanyaan? Ada ternyata dari Feni Sasmita. Dok kenapa kopi bisa menjadi pemicu asam lambung? Sama saya komplainnya tuh. Pencinta kopi ini kayaknya nggak terima nih dok. Disuruh berhenti banget. Sangat tidak terima. Jadi gimana nih? Silakan. Jadi sebetulnya kandungan kafeinnya itulah yang memicu asam lambung naik. Sama satu lagi, kalau kita perhatikan, peminum kopi itu sering minum kopi dalam kondisi lambung kosong. Nah itulah yang semakin memperberat. Padahal kalau diminumnya setelah makan, keluhan itu mungkin tidak ada atau ya ringan. Gitu. Jadi mungkin bisa saya tambahkan juga ya. Jadi kadang-kadang yang disalahkan juga cuma kopinya aja. Kedua, sebetulnya mungkin gula di dalam kopi yang bikin bermasalah. Kalian mungkin pakai gulanya terlalu banyak. Karena gula itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Betul dok ya. Dan kedua, teman-temannya kopi.
Betul. Biasanya kan orang minum kopi nggak cuma kopi doang tuh, ada temennya tuh. Ya, gorengan gitu-gitu ya, ternyata enak sekali. Ini menarik sekali terkait dengan GERD atau asam lambung ini ya dok ya, dan tak terasa nih kita sudah berada di penghujung Sudah acara. selesai. Dan berbicara soal GERD atau asam lambung ini kita jadi tahu persis ternyata itu berbeda dengan MAH. Ya walaupun terkesannya mirip, tapi itu berbeda ya dok ya, dari gejalanya Dan seperti apa. sudah ada solusinya. Betul, gejalanya kita sudah belajar bersama. Pengobatannya, GERD itu ternyata bisa disembuhkan. Betul. Yang penting kalau sudah ada muncul gejalanya langsung ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut gitu ya. Terima kasih buat hadir bersama kami. Semoga Anda mendapatkan manfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Dan ingat untuk selalu menyaksikan acara Halo Dokter karena Betul. masih ada tema-tema lain yang menarik yang bermanfaat buat kesehatan Betul. Anda. Dan bagi pemirsa yang ketinggalan nih bisa langsung saksikan ya. Ya. Tayangan ini di bisa saksikan tayangan ini di YouTube-nya TVRI Nasional Ya. ya. Jadi tetap saksikan Halo Dokter Senin sampai Kamis. Jangan kemana-mana ya, untuk pemirsa tetap saksikan terus. Dan untuk dokter kita yang sudah hadir, terima kasih banyak Terima Dokter kasih, Bu Firly. Dokter. Dan juga untuk Dokter Imelda, terima kasih Terima banyak. kasih, Dan Dokter pemirsa juga, Imel. terima kasih banyak. Saksikan terus Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Bye.